Digital Economic Working Group telah memasuki putaran ketiga. Setelah sebelumnya diselenggarakan di Jakarta dan juga di Yogyakarta, kini Labuan Bajo menjadi tuan rumah dari acara Digital Economic Working Group 2022 putaran ketiga. I am truly appreciative of all the efforts we have exerted in order to be here physically today and those who join us virtually. Before we begin, allow me to note the milestone we have accomplished during our previous DEWG meetings. As we are all aware, our previous meetings have facilitated the exchange of thoughts and views on connectivity and post-COVID-19 recovery as our first priority issues. I am grateful for the constructive discussion on the first priority issue, which was indicative of our desire to support global post-COVID-19 recovery. Labuan Bajo adalah salah satu destinasi populer di tanah air. Sejak tahun 2019 lalu, pemerintah pun memasukkan Labuan Bajo ke dalam destinasi wisata super prioritas. Sebagai pintu masuk utama ke Pulau Komodo, Labuan Bajo tidak hanya menawarkan keindahan panorama, namun juga sekaligus memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Lalu apa alasan dibalik ditunjuknya Labuan Bajo sebagai tuan rumah gelaran Digital Economic Working Group putaran ketiga ini? Gelaran G20 Indonesia ini sebetulnya adalah tidak hanya mengusung misi untuk bisa menyepakati isu-isu prioritas sesuai isu prioritas Presiden, tetapi juga memperkenalkan keberagaman kekayaan alam Indonesia kepada dunia. Sehingga G20 yang memiliki lebih dari 240 acara, baik itu persidangan maupun side events, itu berusaha untuk bisa diselenggarakan di sebanyak-banyaknya kota di Indonesia. Nah, dalam hal ini DEWG memilih beberapa kota, di antaranya adalah Jogja, Lombok, Labuan Bajo, dan terakhir di Bali. Saya rasa Labuan Bajo menjadi tempat yang sangat strategis dan cocok untuk gelaran ini karena Labuan Bajo merupakan salah satu daerah destinasi super prioritas Indonesia dari 5 daerah wisata super prioritas yang kita miliki. Selain itu, kita juga ingin bersama-sama dengan menyelenggarakan kegiatan itu di berbagai kota, kita ingin mendukung pemulihan ekonomi masyarakat di kota-kota tersebut. Sebenarnya tidak hanya Labuan Bajo, tetapi ada puluhan kota di Indonesia yang menjadi rumah bagi penyelenggaraan berbagai gelaran G20 tahun 2022. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara terkait tema besar dan fokus utama di putaran ketiga ini yaitu digital skill serta digital literasi. Sebetulnya pesan apa yang ingin disampaikan kepada para delegasi yang datang? Sebetulnya yang kita ingin dialogkan, ya, kita ingin rembuk bersama dengan negara-negara G20 adalah bagaimana literasi digital dan kecakapan digital ini menjadi perhatian oleh negara-negara G20 dan juga invitees serta organisasi internasional yang terlibat di dalamnya. Karena isu literasi dan kecakapan digital menjadi salah satu kunci di dalam proses transformasi digital global. Dan perlu kita ingat bahwa proses transformasi digital global ini adalah salah satu poin penting di dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Instrumen digital, transformasi digital, percepatan transformasi digital itu menjadi satu hal yang sangat strategis di dalam menyumbang pemulihan ekonomi global pasca pandemi COVID-19. Ketika orang dibatasi, terrestriksi oleh pembatasan-pembatasan sosial akibat COVID-19, maka ekonomi masyarakat tetap bisa bergulir, bahkan bisa dimanfaatkan secara produktif, secara optimal melalui instrumen digital.
misalnya melalui UMKM Go Online. Pemerintah setempat pun bersiap untuk menyambut kedatangan wisatawan dan juga delegasi dari luar negeri demi menyemarakan agenda Digital Economic Working Group di Labuan Bajo yang tentunya berdampak pada pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat di Labuan Bajo. Secara khusus dari 3 tahun yang lalu, sebagaimana diarahkan oleh Bapak Presiden, Labuan Bajo disiapkan menjadi venue G20, maka pembenahan telah dilakukan dari sisi infrastruktur, kemudian penguatan kapasitas masyarakat, kemudian program-program pariwisata, ekonomi kreatif, bagaimana agar Labuan Bajo ini nanti siap untuk melayani para wisatawan maupun tamu G20 itu sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana dampak ekonominya, tentunya setelah masa pandemi kemarin, saya pikir si G20 ini menjadi titik balik yang luar biasa ya. Karena tidak hanya untuk penyelenggaraan kegiatan meetingnya aja, tapi dari kemarin-kemarin ada sekitar 4 kegiatan G20 yang sudah berlangsung, itu terbukti bahwa para delegasi G20 ini tidak hanya datang untuk meetings, tapi dia datang juga untuk berwisata. Jadi ada yang datangnya sebelum, ada yang datangnya sesudah untuk melanjutkan extend gitu ya. Dan yang kami lihat juga peta persebarannya cukup luas. Jadi tidak hanya terfokus di Taman Nasional Komodo, tapi ada juga masuk ke desa wisata dan lain-lainnya. Penunjukan Labuan Bajo sebagai tuan rumah DEWG 2022 ini pun mendapatkan apresiasi dari para delegasi yang datang. Mereka menyebut acara ini menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya Indonesia yang kaya raya. There's a very good balance between the working, the discussions, and also entertainment and good times. So I think in the end, although we spend a lot of time discussing the text, I think we also have a lot of very nice breaks and very nice excursions and culinary experience. So I think we are very lucky to be given all these opportunities to discover Indonesian culture and Labuan Bajo culture in particular through the sceneries, the food. Very different from all other countries. The nature is very beautiful and it's really very nice and nice weather. So it's really nice to be here. Tak hanya menikmati keindahan alam budaya dan keramahan Labuan Bajo saja, namun salah satu poin penting penyelenggaraan Digital Economic Working Group 2022 adalah sebagai momentum Indonesia sebagai negara berkembang agar bisa setara dalam hal pengembangan ekosistem digital setara dengan negara maju lainnya. Pemerintah Indonesia pun bisa belajar dari sejumlah delegasi negara sahabat terkait strategi mereka mendorong digital skill dan digital literacy. Our digital economy is huge. It's one of the biggest growing areas for the world, really. Obviously, the UK is one of the leading countries. Got a lot of digital innovation policies, and we're hoping to be able to bring that to the G20 here. This event, well, Indonesia have brought forward a really ambitious sort of set of priorities, really important areas around connectivity, data flows and digital skills, and obviously we're here to hopefully try and find some agreement with some of the biggest economies around the world, and hopefully we can deliver something by the end of it that will be good for not just the G20 economies but globally. Selamat sore Pak, saya sudah pesan via aplikasi ya Pak? Pak ya. Oke. Kamarnya udah ready Pak, ini kunci kamarnya. Jadi kamar Bapak di lantai 2, liftnya sebelah sana Pak ya. Terima kasih ya Pak ya. Selamat istirahat. Ya, disrupsi digital adalah sebuah keniscayaan di mana untuk sektor usaha, para pelaku usaha dan juga masyarakat Labuan Bajo ikut menyesuaikan di era masuknya digitalisasi. Gelaran Digital Economic Working Group di Labuan Bajo tidak hanya dinikmati oleh para pelaku usaha besar, namun juga para pelaku di sektor UMKM yang turut diajak untuk berpartisipasi dalam ajang internasional ini. Para pelaku usaha sektor pariwisata di Labuan Bajo yang kini sudah mulai beradaptasi dengan dunia digital. Para pengusaha menilai adaptasi dan literasi digital menjadi kunci penting untuk tetap bertahan di era disrupsi digital pada saat ini.
Saya menemui sejumlah pelaku usaha kecil dan UMKM di Labuan Bajo. Mereka mengaku telah beradaptasi dengan meningkatkan digital skill dan digital literasi untuk lebih jauh memasarkan produk mereka baik di pasar dalam negeri dan juga mancanegara. Harapan kami sebagai UMKM lokal untuk ke depan ya kami bisa lebih go digital dengan marketing, digital marketing di seluruh sehingga bisa diakses oleh seluruh konsumen seluruh dunia. Nah, jadi itu kami punya harapan ke depan seperti itu dan puji Tuhan selama ini juga dukungan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat sudah memberikan kami jalan menuju itu, jalan untuk dalam hal pelatihan-pelatihan, dalam hal dengan Zoom meeting segala macam untuk era digital ini kami sudah mulai paham ya dan juga adanya KRIS ya adanya KRIS itu sangat membantu kami dalam hal penjualan. I'm very happy that these days, last few months, those numbers who access our Instagram has been growing, and also now I receive every day some inquiries or questions related to diving almost every day by seeing Instagram and then ask me by WhatsApp. So I'm quite happy about this. Kita sudah menggunakan platform digital, kita ada Instagram, kita ada Facebook juga, dan kita juga udah ada orang yang ngurus itu semua, ada kalender konten dan lain-lain, supaya kembali ya kita nggak bisa mengesampingkan, kita ini sekarang udah zamannya digital, semua apa-apa digital. Kalau kita nggak ikut digital, gimana tamu tahu kita? Gitu. Jadi kita lagi mencoba untuk situ dan kita juga udah memanfaatkan IG Ads juga dan Google SEO. Beberapa pelaku UMKM sudah menggunakannya, tapi mereka belum maksimal di sana. Makanya beberapa kali dari pemerintah ada kasih kursus gimana sih cara jualan secara online yang baik. Nah, kendalanya adalah kita ongkir. Gitu. Ongkirnya yang lumayan mahal kalau kita kirim dari sini gitu, sekitar 60 sampai 80. Yang tak kalah penting dalam disrupsi digital adalah perihal literasi digital. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan tidak sedikit dari pengguna internet di Indonesia yang kurang paham akan literasi digital dan banyak terjebak dalam berita-berita hoax ataupun terjebak dalam perilaku yang kurang etis dalam menggunakan media sosial. Pak Usman, andai kita bicara terkait potensi ekonomi digital di Indonesia, salah satu tantangan terbesar atau PR pekerjaan rumah terbesar bagi pemerintah dan para pemangku kebijakan lainnya adalah terkait digital literasi. Bagaimana Anda memandangnya terkait hal tersebut? Jadi dua hal tersebut, potensi ekonomi, kemudian juga literasi digital ini sebenarnya saling berkaitan. Ya, literasi digital kita lakukan, salah satu kepentingannya adalah tadi bagaimana masyarakat bisa menggunakan media digital untuk kepentingan ekonomi. Katakanlah misalnya memasarkan produk UMKM. Nah, karena itu di Kominfo itu punya program namanya Adopsi Teknologi 4.0 untuk UMKM misalnya. Ini kan terkait dengan ekonomi digital tadi ya, tetapi di sisi lain terkait dengan literasi karena tadi adopsi teknologi itu kan terkait dengan literasi, dalam hal ini digital skill. Nah, jadi kalau di Kementerian Kominfo kita punya program literasi digital, ada 4 materi yang diedukasi kepada masyarakat. Yang pertama adalah digital skill. Nah, tadi yang dikaitkan dengan ekonomi ini lebih ke digital skill nih. Ya, bagaimana misalnya mengemas produknya biar menarik perhatian pembeli begitu kan di media sosial, di media digital begitu. Nah, yang kedua ini terkait dengan digital etika berdigital. Kemudian yang ketiga digital culture, budaya berdigital. Nah, yang keempat digital safety, bagaimana menggunakan teknologi digital yang aman begitu. Nah, jadi 4 materi itu yang kita edukasi kepada masyarakat
dalam konteks literasi digital tadi itu begitu. Oke Pak Usman, kalau kita bergeser sedikit ke isu lainnya, di mana kalau kita perhatikan makin ke sini penyebaran berita-berita hoax makin marak nih Pak. Kalau dari pemerintah sendiri memandangnya seperti apa sih Pak? Ya, ini yang harus dilawan, ya ini yang harus kita kurangi paling tidak kalau kita tidak bisa menghapus sama sekali. Ya mengurangi hoaxnya itu juga dengan literasi digital. Kita itu punya mekanisme dari hulu ke hilir dalam menangani hoax. Di hulu itu ya lewat literasi digital. Tadi kan saya sampaikan ada digital etika berdigital. Bagaimana ketika kita posting ya satu konten begitu, tetap mengedepankan etika. Mengedepankan etika, misalnya tidak menyampaikan ujaran kebencian, menyerang pribadi misalnya begitu. Nah, ini kita edukasi ke masyarakat atau digital culture, budaya berdigital. Jadi budaya berdigital itu ya ketika menggunakan teknologi digital ya harus lihat budaya Indonesia, apa itu NKRI, Pancasila, kearifan lokal dan lain-lain. Termasuk digital safety. Hati-hati loh. Kita menggunakan teknologi digital bisa membahayakan diri kita sendiri dari sisi hukum. Ya kita sampaikan di situ ada undang-undang ITE dan lain-lain. Kalau Anda nyebarkan hoax, Anda bisa kena hukum, kena undang-undang ITE. Nah itu kita edukasi di hulu, ya di hulu lewat literasi digital. Kemudian di tengah, ya di tengah kita melakukan berbagai langkah. Yang pertama adalah kontra narasi. Kalau ada informasi hoax kita sampaikan kepada publik yang benar ini loh begitu. Di media-media mainstream juga ada mekanisme yang disebut fact check atau fact checking, cek fakta begitu. Nah ini kerjasama juga dengan Kominfo. Kominfo banyak mengambil hasil cek fakta dari media-media mainstream untuk dimasukkan ke dalam websitenya Kominfo. Yang kedua kita melakukan take down. Informasi hoax itu kita turunkan, ya kita delete kira-kira begitu ya, kita hapus dari platform digital. Nah ini kita kerjasama dengan media-media ataupun platform digital dunia seperti Google, Facebook, Twitter, TikTok dan lain-lain. Jadi kalau ada konten hoax atau negatif atau disinformasi ya kita minta mereka turunkan, take down. Nah yang di hilir, nah ini baru kita kerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan langkah-langkah hukum kalau hoax tadi itu pada tingkat pelanggaran hukum atau pelanggaran pidana. Jadi kita melakukannya secara komprehensif. Ya, Indonesia mempunyai potensi digital ekonomi yang sangat besar. Sudah sepatutnya bagi pemerintah Indonesia untuk menyediakan sarana serta prasarana digital bagi seluruh warga Indonesia guna pemerataan ekonomi secara keseluruhan. Namun, tak kalah pentingnya masyarakat pun harus dapat meningkatkan digital literasi serta digital skill untuk dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Ya, seperti kata pepatah, hanya ikan matilah yang mengikuti arus. Maka dari itu kita pun harus bisa menyesuaikan perubahan, khususnya di sektor digital agar tetap bisa melanjutkan hidup. Sampai jumpa di putaran selanjutnya event DEWG 2022 dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan CNBC.